ngopi di backstage, gas. Bareng gua sama Indra, gas. Nah, Raffi Ahmad. Bajunya merah nih, gua Baju merah jangan sampai lolos, men. Yoi. Gue bukan orang event. Yuk bisa bikin tenda. Oh bisa. Paling sulit itu adalah gue masang di kapal perang angkatan laut. Wih, oh ini lonceng. Iya. Gas ngop. Gas. Balik lagi ngopi di backstage, gas. Bareng gua sama Indra, gas. Nah, Raffi Ahmad. Wis, Boski, gas, Boski. Boski. Hari ini belum sisiran sih, guys. Yoi. Ketemu lagi kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeay, itu yang penting, guys. Ada lonceng-lonceng merah, guys. Luar biasa, guys. Kayak youtuber dong. Yoi, di depan kita udah kayak mau bikin KTP, guys. Baris banyak mantep. banget, baris Yoi. gila. Gas. Udah kayak di event FOH. Siapa nih? Gila, gue nggak tahu nih ngeri tuh. Siapa nih? Baju dulu yang negor dah. Bajunya merah nih, gua Baju merah jangan sampai lolos, men. Yoi. Bajunya Indonesia 10. Wah, mesti kita kenalin nih. Kira-kira siapa nih orang nih? Selamat malam. Nih orang? Terus saya juga usahanya apa nih? Gue pribadi namanya Iwan. Pribadi Iwan maksudnya. Iya. Nama pribadi. Mau ngomong publik juga nggak apa-apa sih. Jadi sekarang berarti ada nama pribadi, ada nama TP, Nah, nama panggilan ada lagi kan? Ada beda. Ada nama plat merah. Iya. Mobil pribadi, mobil plat merah. Iya. Silakan Pak Iwan, silakan. Jadi dengan Iwan dari Indonesia, bergeraknya di bidang pertendaan lah kurang lebihnya, dan masih anak bawang, bos. Wah, Masih anak bawang. Enggak, ini wangi parfum. Enggak ada wangi parfum. Masih anak bawang, bos. Belum lama masalahnya. Belum lama. Berapa lama? Belum lama tuh berapa lama? Biasanya orang yang merendah gini, gue pengen tau pasti di atas 10 tahun. Enggak. Oh, berapa? Enggak. Baru 7 tahun. Baru begitu. Mau ke 8 lah. Sebelum lo gue tahu gue mau manggil siapa. Kita Oh, pakai dulu. iya, oke. Semua yang datang Ini ke sana. standar tamu yang datang ke studio kita, ya kan? Nah, ini belum di-calling udah datang. Luar biasa Aduh. aja nih. Ini tuh luar Inisiatifnya biasa tinggi. nih. Luar biasa. Masih ini kopinya ya, oke banget. Aduh. Kopi. Nah, itu panggilan buat para sponsor. Takutnya ada sponsor kan bisa gua kasih contoh itu bakal begitu. Kopi. Yang mau yang tadi Jangan Bang Iwan sambil ngobrol, Oke. sambil ngopi. Diminum kita, dulu, ya, diminum ngopi dulu di kopinya. backstage. Pokoknya jangan dialingin tuh, ya kan nama acara kita tuh. Kita kembali lagi ke Bang Iwan. Ya, kalau bicara tenda, basicnya emang awalnya gue pemain kecil lah. Ya, gue mulai dari kecil gitu kan. Dan gue bukan orang event, bukan juga ada turunan main di vendor atau apa gitu, enggak. Cuman mungkin ya kembali lagi Allah yang ngasih arahan ya, bahasa gue gitu loh. Akhirnya masuk ke event. Terjerumusnya gimana tuh? Terjerumus langsung akhirnya bisa tiba-tiba di bidang event. Nah, dan sebelumnya? Sebelumnya tuh gue nyemplung ke event itu gara-gara ada satu klien gue orang Jepang. Dia tuh sering order sama gue, tapi waktu itu kan produksian ya, awalnya produksian. Dia minta, dia bisa nggak bikin sewan tenda. Yuk bisa bikin tenda. Oh bisa. Jadi awalnya itu nggak sengaja. Jadi karena didesak dia selama 2 minggu 10 kali telepon, 3 kali ketemu hanya dengan pertanyaan satu itu doang. bisa bikin tenda gitu. Iya, bikin sewa tenda. Nah, dia tendanya itu untuk apa pada saat itu? Untuk launching salah satu otomotif roda 2. Oke. Sepeda motor. Sepeda motor. Kan Bukan roda sepeda. dua. Iya kan gue berhenti. Sepeda motor. Kalau sepeda itu lo goes, Bu. Kirain bukan lihat. Nah, gue juga masih agak bingung kalau misalkan lo sebutin sepeda motor 4, roda 4. Ai sudah bingung. Boleh nggak apa-apa sebutin aja mereknya. Ya, Suzuki. Oh, itu dari Jepang. Jadi orang Jepang Ya, itu Jepang. kontak ke Suzuki. Bang Iwan Ya. untuk bikin tenda, Ya. karena dia mau buat event di luar. Ya. Tenda rodas itu tuh tenda jenis seperti apa? Kalau tenda roda tuh dalam bahasa gue pribadi ya, gue lebih banyak karena masing-masing punya istilah ya. Ya. Maksudnya di dunia event tuh masing-masing punya istilah. Dalam pribadi gue tuh rodar tuh kayak supercar. Dalam jenis mobil
tenda roda ada supercar. Ngebut dia. Ibaratnya High level. high level. Jadi lo punya, misalkan ada tenda pelampang. Tenda pelampang tuh kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Ya, tenda pelampang yang biasa di rumah-rumah bro. Terus naik, levelnya adalah di kerucut. Ya, Sanafil. Sanafil itu nama perusahaan lo sebenarnya. Oh, bukan nama Bukan nama produk. Nih gas ngop, ini bagian edukasi nih. Itu bukan. Jadi Kita teredukasi maksudnya. ya, jadi gini. semua kita dari- Pertama kali perusahaan yang mengadakan tenda itu namanya adalah PT Sanafil. Nah, orang akhirnya identik bahwa itu adalah tendanya Sanafil. Nanya jenisnya Sanafil, padahal itu sebuah perusahaan Sebenarnya nama itu adalah tenda kerucut. Karena bentuk atapnya Pagoda, malah di luar negeri itu pagoda. Pagoda. Sama kayak lo beli Pagoda air itu mineral pagoda. kan bilangnya apa? Aqua. Padahal bukan aqua. Bagus tuh brandnya berarti. Nah, dia masuk kenapa? Dia memang pionir. Sebenarnya itu adalah bukan nama, bukan jenis ya. Tenda Sanafil itu bukan jenis. Bukan. Jadi sebenarnya adalah tenda kerucut atau tenda pagoda, Pagoda ya. di luar Kalau negerinya. orang luar negeri Pagoda disebutnya ten. pagoda. Nah, Sanafil itu adalah sebuah perusahaan yang membuat tenda. Bukan, dia yang pertama kali emang mengadakan itu, menyewakan itu. Perusahaan tapi. Perusahaan. Distributor lah jatuhnya ya. Enggak juga, dia emang rentalnya. Anda salah terus buat ski. Dia impor dari luar, dan dia punya banyak pada saat itu. Oke. Tenda itu. Dan itu, dan akhirnya akhirnya membuat identik. image orang bahwa Itu tenda Sanafil. kerucut itu adalah namanya tenda Sanafil. Sanafil. Dia perusahaan luar ya? Enggak, lokal. Oh. Sanafil itu lokal juga. Lokal. Nah, Siap. sama akhirnya tenda roder. Roder itu tapi tenda benar. itu sebenarnya kenapa dibilang roder? Karena pertama kali tenda yang masuk adalah dari HTS Roder. HTS Roder itu Nama perusahaan Jerman, pembuatnya. Pembuatnya tenda. Pembuatnya. Nah, Nama-namanya? kalau namanya apa? Kalau misalkan Roder itu Di sebelum kita banyak bisa disebutnya tenda hanggar, tenda gudang. Karena pertama kali familiar akhirnya disebut itu. apa? Dan sebenarnya merek itu bukan merek ya berarti ya. Enggak, nama perusahaannya. Nama perusahaan ya. HTS Roder, Jerman punya. Roders itu adalah bukan nama tendanya sebetulnya, Bos. Bukan, Bukan ya. perusahaan, Kemudian ya. juga Sanafil juga itu ternyata bukan nama tenda. Iya. Bukan. Sebetulnya Bukan, perusahaan. Iya, perusahaan, dan jenisnya itu sebenarnya adalah tenda kerucut atau tenda pagoda yang Ya. di luar negeri tahunya. Ya. Dan Kemudian, Roders itu hanggar. tenda hanggar. Kita memang hanggar. Iya, itu sebetulnya adalah apa namanya yang tepat ya disebut. Seharusnya. Bukan. Oh. Oke, kayak disuruh ada video. Nah, ini ngelit-ngelit apa aja nih video nih. Dia panggilnya gitu kayak burung perkutut. Ini ya. Ini juga ini sampai kita bahas ya. Ini tenda Roders ya. Ya. Tenda hanggar ya. Tenda hanggar, kalau Tenda hanggar ya. Jangan kita sebut merek. Atau Tenda Roders. emang kayak hanggar sih. Tapi nggak masalah juga sih, orang udah image-nya udah kenal. Iya, udah familiar masalah, lah, ya. nggak masalah. Oke. Tuh. Ini ya, ini gas ngop. Ini disebut dengan tenda Roders. Atau di Ukurannya paling kecil tenda berapa? Roders. 10. Tapi 10 kali? ada sekarang gua customin ada di bentangan 5 meter. Bentangan 5 meter. Jadi gini, roder itu dia basicnya kalau dari luar negeri itu dari 10. Oke. 10, 15, 20, 25, 30. Cuman di Indonesia itu yang lebih banyak itu adalah 10, 15, 20. Hanya bentangan itu 3 itu. Oke. Tapi Ini dengan buat seringan custom. waktu. Nah, Iya. sering waktu banyak yang buat sebagai penanda pintu masuk atau pintu keluar gitu kan, buat lorong dibutuhkan tenda roder pengganti Sanafil. Oke. Gitu Buat karena lebih kecil. ya karena ada banyak permasalahan jatuhnya air, angin dan segala macam ketinggian. Oh, dia beda ya, beda ini. Apanya? Beda sama kayak Sanafilnya ya. Kalau Beda, tetap roder, tapi dia bentangannya lebih kecil. Gitu. Nah, ini berapa nih? Ini itu rigging. Kalau yang ini kita pas lagi Ini rigging, acaranya ya? Pak Jokowi, Oke. J-Expo waktu Tahun berapa penyerahan ini tahun 2000 itu ada kurang lebihnya hampir 7.000 meter persegi roder. Wow. Amazing. Ya, tapi Anjay, nggak- gas. Ini yang salah satu yang termasuk besar di Jakarta waktu itu. Dan kita dikasih waktu hanya kurang dari 7 hari. Untuk masang itu. All in, harus rapi semua. Wow. H-1 berarti kita emang kerja tuh 6 hari. Terus tapi kan biasa nih kalau di Indonesia itu sendiri kan dia pasti ada masalah. Lu kalau ada satu teknologi adjustable flooring, berarti kan ada teknologi yang diterapkan di situ. Dengan lu memakai kasur biasa, pasti harga main dong, beda dong. Ya, dengan sendirinya. Lebih. Dengan sendirinya. Tapi kualitas tuh pasti akan terjaga. Lu akan dijamin masalah kualitas. Ya, itu makanya kenapa kita dipakai sama RI sama Kementerian sama RI 1 Iya, utamanya ya. Karena itu tadi Tingkat kualitas, safety, safety dan segala macam.
Jadi memenuhi melebihi dari qualified yang mereka tentukan. Sok Pak Eko. Nah tadi pembahasannya masih di sekitar Roders nih. Ya. Kan? Kalau untuk Sarnafil sendiri yang tadi, ya itu. Kayaknya dia nggak main Sarnafil deh. Roders udah 7.000 meter persegi. Tapi masih ada dong ya kan punya tenda. Udah enggak? Udah nggak ada. Kan gua bilang Saya yang juga. fokus sekarang. Oh lu jadi fokusnya Jadi dulu gini, dulu awalnya emang gue pemain kerucut ya. Gue lebih demen manggilnya kerucut. Ya, cuma kalau kelemahan kerucut ketika angin ya, Ya. besar itu bisa ya gitu dah pokoknya dah. Nah, betul. Angin bahayanya. Tapi kalau Roders itu kekuatannya Ya tetap angin sama, tetap semua yang namanya barang outdoor ya musuhnya cuma dua, Angin. angin hujan. sama gempa bro. Wah. Kalau Udah nggak ada lagi masalahnya, Oke. nggak ada lagi. Angin sama hujan. Hujan belum tentu juga. Tergantung maintenance sama lu punya kualitas barangnya. Iya. Kalau lu dengan pakemnya pakainya harus blackout dengan kualitasnya adalah seperti ini aman. Oke. Berarti yang paling aman itu tenda Roders ya. Dari semua tenda. Paling kuat, paling kuat. Ya, kalau bicara secara Struktur. sistem, struktur dan segala macam sesuai dengan SOP-nya dia, Roder kan. Nah, oke. Sekarang kita dengan berbicara dengan kondisi yang sekarang ya, Oke, Om Iwan ya. Jadi kan pandemi ini, ya kan. Dengan kondisi pandemi ini, gimana situasi perusahaan lo nih? Ya, Ya. apakah lo masih tetap berjalan, ya kan? sebagai Atau pemilik perusahaan ya. betul. Lu kan banyak nih beberapa. Berapa sih? Berapa ini sih? Karyawan berapa sih kalau total karyawan? Sempat total 80. Oke, tapi sekarang? Sekarang yang baik benar-benar 65. Nah, itu sekarang dengan kondisi pandemi itu masih tetap bergaji. Alhamdulillah. Oke, gua naruh CV kemana nih? Oh, berat bos gaji bos. Lo ada pertimbangan kah atau emang lo sudah mempersiapkan dan atau mungkin udah memprediksi wah akan ada pandemi nih gua nabung segini atau gimana? Kok bisa ya? Karena sampai saat ini kan banyak ya karena ngopi di backstage ini juga kan dibikin karena kita melihat dari teman-teman yang dari masa pandemi ini jadi agak sedikit eventnya kurang dan segala macam. Kok lo masih bisa bertahan ini Dengan menggaji karyawan dengan 5 ini orang. jadi satu pelajaran mungkin buat Ya gas kalau dibilang siapin enggak juga. Karena jujur semua pasti teman-teman yang di event mereka pasti lagi invest juga. Karena apa? Dan ini maaf ini, sebetulnya kalau misalkan jujur, itu lagu temannya saya. Oh gitu. Iya. kenapa Ada masuknya ke situ? Lanjut. Ya, lo bikin orang lupa mau ngomong apa? Jadi enggak, Ya, lu pada pasti kalau ingat. mau bicara semua lagi pada invest. Oke. Karena Januari dari siklusnya dalam event tuh Januari Februari semua Ya rata-rata ya. rata-rata down. Gue yakin siapapun pasti mereka pengen cuan yang lebih bagus lah ya Iya, dibandingkan sebelumnya. Tambah lagi kan mereka udah saving gitu kan ya buat dapetin yang lebih daripada yang sebelumnya. Tapi kan nggak nyangka COVID datang tiba-tiba biasanya gitu loh. Kalau gue pribadi sih udah memperhatikan di Januari sebenarnya. Karena di Cina udah dari mana gitu kan ya. Jadi lo udah mempersiapkan lah ya. Nggak mempersiapkan bro. Gue cuma bilang kalau misalkan COVID masuk ke Indonesia, gue nggak mau perusahaan gue merumahkan. Oke. Tapi gue nggak juga jujur nggak punya duit. Bahasanya bener-bener nggak mempersiapkan. Hampir sama bahasanya sama gue. Duit itu nggak masalah. Tapi Masalahnya ada apa enggak? Itu benar. Itu benar. Betul. Tapi gue yakin, maksudnya gini. Setelah gue tahu kemungkinan itu, gue panggil semua manajemen perusahaan gue, gitu kan ya. Kita atur gimana caranya, tidak ada satu orang pun yang dirumahkan. Oke. Gimana caranya? Ada duit nggak pak? Enggak. Terus? Kalau mau bicara jujur, karena kan emang lagi slow tuh Iya. event di Januari Februari lah gitu. emang bos suka begitu. Iya. Gue punya ide gini, lo yang kerjain lo mikir, gue punya ide, bos gitu. Tapi kan Ya. Enggak gitu ya. bosnya nggak punya duit. Iya Makanya gue yang pengen suruh tahu. milih kan yang manajemen ya gimana bikin. Apakah ada core bisnis yang lain yang akhirnya bisa kadang-kadang kan Nggak ada duit, maksudnya pengertian yang gua taruh buat saving itu bro. Dan tadi gue lihat dia Om Iwan ini ngasih video nih. Jadi kegiatan di workshopnya dia ya. Boleh diputar Amami? Ini kegiatan yang sekarang kita coba gitu kan biar Di masa pandemi ya. di masa pandemi karyawan itu ada satu kegiatan. Salah satunya adalah peternakan ikan lele dengan kita buat mini perkebunan. Ini juga mini perkebunan nih bahasanya gitu kan Ini lo pupuk Ini ya. di workshop Di workshop. Di workshop kan? Di workshop. Wow. Kita lagi pembenihan nih. Ah. Ada lagi lahan yang lain.
ada lagi lain di belakang itu gue nggak sempet tadi. Dan ini dilakukan pada saat COVID ini aja kan? Yes. Pada saat COVID Yes. ini aja. Nah, Nanti tujuannya lo buat ini nih apa nih? Satu bahasanya, bro, yang namanya pengusaha kan pengen mengeluarkan kos sedikit mungkin. Ya. Bukan nggak mau keluar kos, Iya. ya kan. Nah, salah satunya adalah ini kita buat. Oke. Lagian juga nggak ada ruginya kok. Dari tangan kita sendiri kita nanam, kita petik juga kita nikmatin sendiri. Oke. Itu poinnya sih. Tapi gue jujur ya, gue menariknya ngelihat obrolan Om Iwan nih yang tadi berbicara bahwa dia tetap menggaji karyawannya di kondisi pandemi ini, ya kan? Jadi juga tadi ngomong bahwa ya gue juga gak ada duit sebetulnya gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa menggaji karyawannya ini 65 orang tersebut dan kondisi juga sekarang ya Lebaran kan kemarin kan ya? Iya. Dan lo memberikan THR juga ya katanya ya? Untuk THR, gue masih bilang antara iya dan enggak. Tapi gue ada penggantinya, Oke. gitu. Dan pasti yang jelas gaji 100%, tidak gue kurangin. Wow. Dan ini juga yang tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar ini ya, gitu. Bahwa lo tetap ada project ya? Iya. Ya. Oh ya, nih. Ini salah satunya. Salah satunya gue dapat beberapa project di rumah sakit pun juga ada di beberapa titik, gitu kan ya. Jadi ini tenda Ini tenda buat yang penanganan COVID ke lapangan. Oke, yang buat tes kayak ini. Ya, buat screening ya? tes, Kayak buat gini apa, ya? sampai tempat penampungannya pun juga ada di sini, bro. Oh gitu. Kalau ketika akhirnya kena ini ya, nah ini. Dia akrab sama karyawannya nggak? Ini karyawannya ya? Bukan kita orang lewat lagi dipanggil sama dia. Bukan ya? Oh ini ya, ini berkah nih. Ini jadi Berkah COVID nih men. Jadi mereka dapat project untuk membuat tenda orders, ya kan, untuk penampungan, kemudian juga untuk orang-orang yang tes Ya, segala COVID macam, dan segala lain-lainnya. Ini di Jakarta atau di mana? Ini di Jakarta. Oh di Jakarta. di Jakarta Di ya. Jakarta. Terus udah punya berapa cabang nih? Kalau bicara cabang, sebenarnya ada 4 ya. Jakarta, Depok, di Jawa Timur ada, di Kalimantan Selatan tuh juga ada. Kalimantan Selatan di mana, Bro? Di Banjarmasin. Oh, itu daerahnya. Band lo semua anak Banjarmasin ya? Gua bukan, tapi vokalis. Iya, teman vokalis sama gitaris anak Banjarmasin kan? Nah sekarang gue pengen ngobrol lagi mengenai ini. Terkadang kan pasang tenda rodos itu kan nggak sesimpel kan ya. Entar dulu, bro. Gue minum dulu, bro. Kopinya ditawar-tawar. Gue lupa. Minum, bro. Minumnya juga nggak harus bilang-bilang ke kita lagi ngobrol minum. Nah, enggak, kopinya gue lihat enak nih, bro. Iya, Apalagi kopi backstage. Ngopi di backstage. Gua cobain dulu ya. Silakan, Iya, jangan cobain. dicobain dulu. Ambis. Silakan. Panas, coy. Kita pengen ngobrol masalah yang tadi yang gue sampaikan, buat tingkat kesulitan. Udah pernah apa sih maksudnya yang paling sulit itu pasang tenda rodos itu di mana? Kalau bicara tingkat kesulitan, sebenarnya semua kerjaan pasti ada kesulitan. Tapi yang paling sulit itu adalah gue masang di kapal perang angkatan laut. Wih, ada dokumentasinya? Ada. Dan itu Coba lihat sempat dulu. tengah laut. Ini di tengah laut ini. Oh, Indonesia 10 sama kayak di bajunya. Nah, ini kan anginnya kenceng nih pasti di laut kan? Iya. Iya. Itu bisa Ini tengah laut atau di pinggir? Ini ke tengah dulu, karena kita harus nanti di pinggir. Oh. Tapi permasalahannya kan kita harus nggak ada jeda waktu untuk ini. Timing nggak boleh ada miss. Kita mepet banget, cuma dikasih waktu ini hanya 5 hari, bro. Iya. Itu kalau Itu bukan cuma 5 hari itu buat kita doang. Betul. All in. Ini berapa kali berapa? Ini 20 kali 70. Nah ini buat apa sih dia rodas di atas ini? Ini dulu acaranya peringatan kayak ulang tahunnya angkatan laut, gue lupa ya karena gue kan udah lama banget. Tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Luar biasa. 2017. Jadi pengalaman paling Menyusahkan Yang lo tau apa? menyulitkan dan terhebat lah menurut gue ya. Yang Surabaya ke Suramadu. Ini di Selat Suramadunya. Gue pengen tahu terakhir gimana pesan-pesan mungkin untuk para teman-teman yang sekarang kan tidak seberuntung Om Bro Iwan Roders nih, ya kan? Gimana untuk menghadapi masa-masa COVID ini. Ya, kalau gue nggak bisa bilang ini akan
berlaku ke setiap orang. Iya. Ya, kan? Masing-masing Karena masing-masing berbeda, punya mangkok rezekinya. Iya. Gitu ya. Cuman kalau lo percaya bahwa Tuhan emang maha segala-galanya dan lo ada yakin bahwa apa yang ibaratnya mau lo agama apapun lo kasih ke orang kebaikan, apalagi pas lagi dia susah gitu kan ya, pasti ada sesuatu yang akan timbal balik ke lo. Tugas. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul kan? Betul. Iya tuh, Bang. Gue harus percaya itu gas. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Udah di monitor nih. Baru Bentar tahu. lagi nih, ini bentar lagi nih. Lo megang sih. Kenapa papa ada apa? Terus standby. Wow. Gas Ngop, jangan lupa ya, comment, like, dan subscribe karena membantu kita untuk mengedukasi tentang masalah event nih. Kayak ada Om Iwan, besok kita akan ada lagi nih dari vendor yang mana yang bisa ngobrolin cerita tentang produksi dan segala macem ya. Om Iwan, thank you udah mampir ke ngopi di backstage. Iya. Biar ingat terus bahwa iya. memberikan kita Ngopi di backstage. Ngopi di maknya. ini sama ini susah membaca itu aja. Ini sebenarnya nih kan ngopi di backstage, kemudian di bawahnya juga kita bisa tahu Indonesia, tapi kan ada hitung-hitungannya ya. Oh gitu dah. Iya. Ini untuk Om Iwan ngebayangin aja, Iya, kan? ngebayangin aja. Kan udah dipanggil orang. Siap, Papa. Iya. Oke, sekali lagi teman-teman ngopi Gas Ngop yang ada di rumah dimanapun, terima kasih sudah nonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bunyikan loncengnya. Yoi. Oh ini lonceng, bukan running text. Ini lonceng. Bunyikan lonceng dalam keranjang, nomplok dong. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Bye. Bye.